Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Hanifah di channel YouTube aku Hani Mustamir. Di video kali ini aku akan bikin video tentang cerita pengalaman pribadi aku selama menjadi anak kosan atau anak rantau. Nah, buat kalian yang sekarang masih on the way ngekos atau yang udah ngekos, kalian boleh berbagi pengalaman kalian. Apa aja sih yang kalian rasain selama on the way ngekos dan selama ngekos? Oke, daripada lama-lama langsung aja kita ke videonya. Rasanya pas pertama kali pergi jauh dari orang tua. Sebenarnya nggak pertama sih, karena aku dari umur 12 tahun emang udah nggak sama orang tua. Kebetulan aku pas masuk SMP itu sekolahnya di asrama. Jadi dari umur 12 tahun aku udah kebiasa gitu jauh dari orang tua. Tapi ini tuh yang jauhnya tuh bukan jauh cuman sekedar beda kota atau beda provinsi, tapi udah beda pulau. Karena sebelumnya aku tuh paling mentok lah paling mentok itu cuman beda provinsi doang. Waktu itu kan aku sekolahnya agak lumayan di kotanya ya, sedangkan rumah aku itu jauh dari pusat kotanya. Pisah dari orang tua sih sebenarnya bukan hal baru menurut aku ya, karena udah terbiasa. Aku lebih ke menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Karena kan kebetulan waktu itu aku pertama kali ke kota itu kota Bekasi, dan kebetulan juga aku punya sepupu yang udah kerja lama di Bekasi. Jadi waktu itu aku kesini nggak diantar sama orang tuaku, aku berdua sama temen aku dari kampung bener-bener kesini berdua. Dan itu tuh kayaknya waktu masih di jalan tuh biasa aja, kayak wah akhirnya gitu kan, karena udah lama banget aku pengen ke kota buat cari pengalaman terutama, terus juga cari uang. Yang pertama aku tuh kultur shocknya itu adalah budaya dan bahasa atau cara bicaranya yang beda. Karena kita kan tahu ya kalau di Sumatera itu kayak bukan hal baru gitu kalau ngomong pakai intonasinya yang agak sedikit keras gitu, kayak misalnya woi kayak mana lagi nih, kayak gitu kayaknya biasa aja gitu kalau di Sumatera. Cara bicaranya yang beda karena ini kan Pulau Jawa, jadi kan intonasi suaranya itu lebih rendah daripada di Pulau Sumatera, yang orang Sumatera pasti tahu gimana intonasi orang-orang Sumatera ya kalau ngomong ya. Yang kedua adalah makanan yang beda. Meskipun kita masih dalam satu negara yang sama, negara Indonesia, tapi beda pulau, beda juga cita rasa makanannya. Karena kalau di Sumatera itu biasanya aku makan pedas, asin, nggak mendominasi rasa manis. Dan pas aku tinggal di Bekasi, itu yang kebanyakan masyarakatnya itu orang Jawa, orang Sunda ya, orang Betawi juga ada. Itu tuh makanannya lebih kayak ke manis gitu. Jadi aku tuh kaget pas pertama, kok katanya sambal tapi kok manis gitu. Ternyata kesini makin kesini akhirnya kebiasa. Karena meskipun dalam satu negara itu juga punya ciri khas rempah-rempah beda-beda gitu. Jadi pas kesini aku kaget banget sama makanannya yang beda. Padahal ini tuh masih di Bekasi, belum di Jawanya, yang terkenal lebih manis lagi cita rasanya. Tapi nggak apa-apa, hal baru yang aku dapatkan. Suka dukanya jadi anak kos. Yang pertama, kalian tuh pasti mandiri. Mandiri dalam segi apapun, termasuk dalam segi mengatur keuangan, mengatur urusan rumah. Karena kebetulan aku kesini buat kerja ya, jadi aku kos, dan sekarang aku kos sendirian. Karena menurut aku kalau kos sendirian itu kita lebih nyaman aja kalau aku pribadi, tapi nggak tahu kalau menurut kalian. Kalau aku pribadi sih lebih nyaman kos sendiri, karena kalau kos sendiri tuh terserah kita kapan kita mau bangun atau kapan kita mau makan, pokoknya terserah kita. Kalau kita sama temen, memang sih jatuh biaya kontrakannya itu bakalan lebih murah karena dibagi dua. Tapi kebetulan aku dapat kosan yang murah di Bekasi. Tadi kan aku bilang mandiri ya, mandiri dalam urusan rumah. Kalian mengurus semuanya sendiri. Kalau kalian kos sendiri, pasti kebanyakan dari kalian bisa pasang gas. Karena sebelum aku kos sendiri, aku tuh bener-bener gak berani buat masang gas kompor. Karena ya gak tahu deh, pokoknya waktu masih tinggal di rumah atau waktu masih di asrama kan gak masak sendiri ya, ada yang nyiapin makannya. Jadi pokoknya kaget banget pas tinggal sendiri harus bisa pasang gas sendiri, angkat galon, dan benerin keran air kalau bocor. Itu tuh semua bener-bener dilakuin sendiri. Karena emang kos sendiri, kalau misalnya mau minta tolong sama bapak kos, selama itu masih bisa aku handle,
dan aku nggak mau nyusahin bapak kos. Jadi kalau misalnya itu masih bisa aku handle, bakal aku kerjain sendiri. Kecuali kalau misalnya aku udah nggak bisa handle, baru aku hubungin bapak kos buat ngebenerin. Itu mandiri dalam segi urusan rumah ya. Kedua, mandiri untuk mengurus keuangan. Karena kebetulan aku kerja, jadi harus pinter-pinter membagi uang ini buat ini, buat ini, buat simpenan. Kalau kalian nggak pinter, uangnya bakal habis gitu aja. Kalian selesai kerja dan uangnya juga selesai. Jadi buat kalian yang merantau entah ke kota manapun, pokoknya intinya tujuannya untuk bekerja, kalian harus pinter nyisihin uang. Harus punya uang tabungan agar nanti pas kalau misalnya kalian udah nggak kerja, kalian punya uang simpanan atau uang tabungan yang memang udah kalian siapin. Karena kita nggak tahu ya, kayak kemarin kan pas pandemi corona itu kan, dan kebetulan pas pandemi kemarin aku pulang kampung itu tuh alhamdulillah banget karena punya uang tabungan. Jadi maksudnya tuh nggak berasa banget. Andai kata kalau misalnya nggak punya uang tabungan, kita kan nggak tahu pandemi corona ini selesainya kapan dan dampaknya tuh akan seperti apa ke depannya. Jadi menurut aku kalian harus punya uang tabungan. Ini tuh penting banget buat kalian yang merantau kerja ya. Terus juga uang itu harus balance antara pengeluaran dan pemasukan. Kalian harus bisa catat di pembukuan. Kalau misalnya kalian terima gaji nih, kalian terima gaji misalnya berapa dan pengeluarannya tuh berapa, kalian harus catat di buku biar kalian tuh jelas pembukuan. Anak IPS pasti tahu ini. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, aku tuh selalu catat pengeluaran aku per bulan. Karena biar aku tuh tahu apa aja yang aku beli dan apa aja yang penting dan apa aja yang nggak penting. Kalau jadi anak kos tuh kita harus pinter ngirit. Selama itu nggak penting, kalau menurut aku belum penting amat, belum aku beli. Yang ketiga, mandiri ketemu orang lain atau orang baru. Karena kayak sebelum merantau, kan aku tinggal di asrama gitu ya. Jadi tuh kayak misalnya ke bank buat ngurus ATM, itu tuh nggak berani, harus minta temenin ibu gitu. Pokoknya mau kemana-mana tuh gimana ya, nggak berani sendirian, harus minta temenin ibu atau minta temenin siapa gitu kan. Setelah merantau, kita tuh benar-benar dipaksa harus berani. Karena kalau kita nggak berani ya kita nggak akan maju. Sampai waktu itu aku baru pertama kesini, bayangan aku di rumah itu kerja di Bekasi, oke dapat kerjaan terus ngekos mulus, tapi ternyata nggak semulus itu. Aku nyampe di sini dan ternyata aku dapat panggilan kerjanya di Tangerang, yang bener-bener aku nggak punya saudara sama sekali. Kalau di Bekasi aku masih punya sepupu ya, dan itu tuh aku di ujung Tangerang, di Cikupa tepatnya, itu udah deket sama Serang kan. Dan itu tuh bener-bener nggak ada saudara, tapi ya mau gimana, rezekinya di sana, ya mau nggak mau kita harus ke sana buat kerja. Dan apa ya, lingkup pertemanannya tuh akan lebih luas. Kita tuh jadi punya temen, kalau kita kesana punya temen, kita kesini punya temen. Karena ada pepatah bilang banyak kenalan itu murah rezeki. Emang bener, aku ngerasainnya langsung itu. Bener-bener, apalagi teman itu kalau di perantauan bukan hanya sekedar teman, tapi udah kayak saudara. Karena ketika kita ada apa-apa di perantauan, kayak kita sakit atau kita ada masalah, yang pertama nolong itu pasti temen. Kalau misalnya saudara kan jauh di kampung, jadi mereka nggak mungkin, dan kita pun juga nggak mungkin cerita kalau kita punya masalah kan. Pasti temen yang pertama kali nolong kita. Jadi temen itu kalau di perantauan udah kayak saudara banget, meskipun kita tuh beda agama, beda suku, terus beda daerah asal, tapi pas kita ketemu nyampur baur di tempat perantauan itu rasanya udah beda, kekeluargaannya nyata banget. Yang keempat, kerja keras. Buat kalian yang merantau buat kerja, pasti kalian tahu kerja keras ini tuh dibutuhin banget buat yang punya mental baja ya. Kalau menurut aku, kalau kalian nggak punya mental baja, sebaiknya nggak usah ngerantau, karena ngerantau itu keras banget. Apalagi tinggal di kos sendirian kan. Aku pernah ngerasain yang namanya itu bener-bener nggak punya uang, cuma punya uang 30.000, dan itu tuh aku belum dapat kerjaan. Kalau mau minta lagi sama orang tua itu tuh nggak mungkin, karena aku tahu kondisi orang tua aku kan. Maksudnya aku kan kesini buat cari kerjaan, masa iya aku minta uang sama orang tua aku. Itu uang sisa terakhir aku 30.000, dan aku tuh belum dapat pekerjaan. Itu sampai bener-bener nyirit, dan itu nggak akan bakal aku lupain sampai sekarang. Pengalaman yang menurut aku akan menjadikan pelajaran berharga.
ke depannya agar nggak terjadi seperti itu lagi. 30.000 itu kalau nggak salah aku buat seminggu ya. Jadi cari kerja itu bener-bener jalan, nggak naik angkot, karena sampai nggak punya ongkos buat naik angkot, apalagi Grab. Angkot aja nggak punya ongkosnya, jadi bener-bener jalan. Dan kebetulan waktu itu rame-rame sama temen aku berempat, jadi nggak kerasa banget. Pokoknya kerja keras banget lah. Yang kelima adalah menghargai kebersamaan. Setelah kita ngekos sendiri, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, kita tuh akan lebih menghargai kebersamaan. Yang dulunya tuh menurut aku makan bareng gitu ya, kayak makan bareng, ngobrol di depan TV, atau kayak bercanda-bercanda sama keluarga, sama ibu, sama bapak, itu tuh biasa gitu. Tapi pas ngekos sendiri, ngerantau jauh dari orang tua, itu tuh kayak berharga banget. Kayak sekarang aku tuh pulang cuman setahun sekali gitu, dan ketemunya tuh cuma berapa hari doang, karena biasanya kalau libur itu paling cuma seminggu, paling lama itu kan 10 hari, atau abis itu balik lagi ke sini. Rasanya tuh berharga banget. Jadi buat kalian yang masih di rumah, kalian harus birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Selagi kalian punya kesempatan buat bareng sama orang tua, kalian harus hargain kesempatan itu dan jangan sia-siain, please. Karena kalian pas udah ngerantau atau kos sendiri akan kerasa banget rasanya hidup sendirian. Kayak kalau biasanya di rumah itu ya, paling kerasa banget aku pas bulan Ramadan. Karena pas bulan puasa itu kalau misalnya kita kos sendiri, kita tuh harus ngangetin sayur sendiri, bikin bukaan puasa sendiri, yang biasanya di rumah udah disiapin sama ibu, dari sahur dibangunin, buka udah disiapin, dan pas kos sendiri semuanya harus serba sendiri. Kalau kita nggak bangun ya kita nggak sahur. Pokoknya bener-bener kalian harus menghargai waktu bersama dengan keluarga. Dan buat selanjutnya, mandiri mengatasi masalah. Karena nggak semua masalah harus kita ceritain sama orang tua ya. Daripada nanti mereka kepikiran. Kalau aku pribadi, aku akan nyelesain dulu masalah aku, apapun itu, termasuk sama temen, tempat kerja, atasan, atau apapun itu akan aku selesaikan kalau aku masih mampu. Dan aku tuh bakalan cerita sama orang tua kalau misalnya udah selesai. Gak semuanya, kadang juga gak aku ceritain sampai sekarang sama orang tua. Oke, buat kalian yang sekarang udah kos di sini atau di daerah manapun, kalian bisa berbagi pengalaman cerita kalian di kolom komentar ya. Dan segini dulu cerita dari aku. Semoga bisa menghibur kalian. Terima kasih buat kalian. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku, like, share, dan komen biar channelnya semakin berkembang. Dan jangan lupa juga follow IG aku di Hanif96. Oke, sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.